Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam mesbah doa keluarga kita, mari kita hari ini merenungkan Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini ada dua jenis orang yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang pertama adalah orang yang malas dan orang yang rajin. Ketika terdampak secara ekonomi dan harus membuat sebuah usaha untuk bertahan hidup, dua orang ini sungguh sangat berbeda. Yang pertama adalah orang yang punya banyak sekali ide-ide untuk melakukan usaha yang bisa mendatangkan uang atau untuk keberlangsungan kehidupan keluarganya, tetapi tidak jalan. Dia punya banyak rancangan, banyak imaji tentang bagaimana mendapatkan uang, tetapi tidak merealisasikannya. Bisa bicara dengan terbentur karena tidak punya kendaraan motor, tidak punya kendaraan mobil. Saya hanya punya kaki, saya nggak punya lain-lain. Sehingga dia berhenti hanya pada keinginan. Dan betul, sebagus apapun rencana, kemudian menjadi sia-sia karena tidak ada wujudnya di dalam menolong keluarga itu menghasilkan pendapatan, mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Berbeda dengan seorang yang rajin, dikatakan bahwa sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Dia bisa melihat peluang-peluang di dalam kehidupannya yang bisa mendatangkan uang sekalipun sedikit demi sedikit ya. Tapi dia mau kerjakan, dan itu jauh lebih memberi dampak untuk orang yang berusaha untuk bertahan hidup ini. Karena walaupun 1.000-2.000 rupiah, tapi kemudian karena dia rajin mengumpulkannya, dia bisa menemukan cara untuk bertahan hidup di tengah kesusahan ini. Kalau waktu SD kita tahu bahwa malas itu pangkal bodoh dan rajin pangkal pandai. Di tengah pandemi ini kita bisa katakan bahwa kepada kita yang saat ini memang terdampak secara ekonomi, kita bisa lihat bahwa malas itu pangkal miskin dan rajin itu pangkal kaya. Kenapa? Karena Tuhan gak mungkin membiarkan kita kekurangan kalau kita berusaha. Sesedikit apapun keuntungan yang dikerjakan tangan kita, kalau tangan kita rajin untuk melakukan sesuatu, selalu ada cara yang Tuhan kasih untuk kita bertahan hidup dan melalui masa sulit ini dengan baik. Saudara-saudara, ada seorang pengusaha ayam yang saat ini buat yang melihatnya itu hidupnya enak, pakai Mercy, mau beli rumah tinggal beli, mau beli mobil baru tinggal sebut merek dan dia bisa membelinya. Tetapi orang tidak tahu bahwa sebelum anaknya lahir dulu, dia itu berdagang ayam dengan sepedanya, bahkan mengantar istrinya juga dengan sepedanya untuk pergi ke dokter. Ya, kehujanan, kepanasan, dia lakukan terus dengan tekun. Dan kalau sekarang orang melihat bahwa wah enak sekali menjadi bapak itu, orang lupa bahwa semua yang didapatkannya tidak didapatkan begitu saja. Dia menanamkan dalam dirinya bahwa tangannya harus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan sebagai fasilitas dia untuk bekerja. Kalau dulu saat itu dia hanya punya sepeda, dia bekerja dengan sepeda. Lalu ketika dia punya motor, dia bekerja dengan motor. Ketika dia bisa membeli mobil, dia bekerja dengan mobil. Dan sampai sekarang kita bisa melihat bahwa kelimpahan Tuhan berikan kepadanya. Untuk itu tetap semangat bagi setiap kita. Apapun yang menjadi fasilitas yang Tuhan kasih, itulah yang menjadi alat kita untuk melakukan sesuatu, terutama di tengah kesulitan ini. Tuhan pasti memberi pertolongan dan berkat, bahkan kelimpahan bagi kita yang mau berusaha dengan rajin. Tuhan memberkati. Amin.